Pengakuan mengejutkan datang dari NH, tersangka pengiriman mayat bayi via layanan paket ojek online di kota Medan. Ia mengaku memiliki hubungan asmara incest dengan R, pria yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan diketahui merupakan kakak kandungnya. Meski demikian, Gideon menuturkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan apakah bayi yang dikirim dalam kardus tersebut adalah hasil hubungan antara NH dan R. Selain itu, tim penyidik turut melakukan pemeriksaan ilmiah atau scientific crime investigation untuk mengungkap penyebab kematian bayi tersebut. Dari hasil penyelidikan awal diketahui bahwa NH melahirkan bayi tersebut pada 3 Mei 2025 di rumahnya di kawasan Cicanang, Kecamatan Medan, Belawan. Namun karena kendala ekonomi, bayi itu kembali dibawa pulang ke rumah. Keesokan harinya, R mengambil inisiatif untuk membuang mayat bayi tersebut. Ia membungkus tubuh bayi ke dalam kardus dan memesan driver ojek online untuk mengantarkan ke pemakaman umum di Jalan Kapten Muhtar Basri. Polisi masih mendalami motif dan dinamika hubungan antara kedua tersangka, sembari menunggu hasil tes DNA dan forensik untuk memperjelas fakta di balik kasus ini. Scientific investigation berikutnya, apakah yang menyebabkan kematian dari seorang bayi tersebut? Karena kondisinya pada waktu sampai di tempat ini sudah meninggal dunia. Tapi kita ingin pastikan apa yang menjadi penyebab kematian. Itu menjadi titik awal nanti untuk menguatkan konstruksi hukumnya. Dari keterangan NH, seorang ibu dari si bayi tersebut, dia melahirkan pada tanggal 3 Mei 2025. Melahirkan sendiri, dia merawat bayinya sendiri di rumahnya di Cicanang, Belawan. Lalu dalam prosesnya sang bayi sakit, sempat diantar ke rumah sakit, tapi kemudian dibawa kembali ke rumah karena keterbatasan ekonomi. Kemudian sang bayi meninggal pada tanggal 7 Mei 2025. Setelah bayi meninggal, kemudian bayi dibawa ke salah satu tempat di wilayah Brayan. Lalu pada tanggal 8 Mei hari Kamis jam 06.14, yang bersangkutan dua orang ini memesan gojek, kemudian meminta untuk mengantarkan ke satu tempat yang dituju, tempat ini. Dua-duanya berperan sebagai pengantar dan sebagai penerima dalam konteks aplikasi gojek tersebut, sehingga mengarahkan tempatnya di sini, taruh di masjid, bukan markot. Ternyata masyarakat sini juga tidak mengenal siapa namanya Putri. Di aplikasi itu dia menggunakan nama Putri dan Rudi, tapi nama aslinya adalah R dan NH. Dan saya rasa tuntas sudah untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam peristiwa ini. Hanya yang belum tuntas adalah konstruksi hukum yang akan kita lakukan, menunggu hasil otopsi oleh kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara. Oke, rasa itu Pak yang punya ide untuk membuang mayat bayi itu ke sini, yang mengirim itu siapa Pak? Kenapa mereka memilih itu tidak mengaburkan sendiri? pasti ada sesuatu, ya kan? Itulah yang menjadi ranah penyidikan. Tapi nanti tuntasnya setelah otopsi sekalian nanti akan kita sampaikan berikutnya. Pasti ada sesuatu yang menjadi pertanyaan, kenapa bayi ini tidak dilakukan pemakaman secara wajar. Pasti ada pertanyaan, dan itulah ranah penyidikan kami. Pak, bayi itu hubungan saudara atau gimana Pak bayi itu Pak? Ya? Hasil hubungan saudara atau gimana Pak? Saya belum bisa pastikan karena itu harus uji DNA, uji saintifik. Hasil penyelidikan kita Pak, hasil penyelidikan Pak terhadap hubungan mereka ini Pak. Hasil namanya bayi pasti hasil hubungan intim. Nah, siapa perannya itu yang harus di dalam ranah penyidikan. Ya.
Pak, Oke? pengakuannya Pak, pengakuan. Ancaman hukuman, konstruksinya tetap kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP. Makanya kita lihat dulu, kalau ada kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap bayi, baik itu fisik atau psikis atau penelantaran, ya kan, sehingga mengakibatkan bayi meninggal, nah pasalnya pasti lebih berat, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kematian bayi diketahui, Tapi kalau Pak? kematian bayi secara wajar, memang ada sakit, ada kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh ibunya, pasalnya juga akan berbeda. Tapi ini nanti dalam gelar perkara, kemudian ahli pasti akan menentukan. Sementara kita kenakan di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak, hasil interogasi pelaku bayi itu dari mana Pak? Bayi mereka atau gimana? Bapaknya siapa, Pak? Apakah abang-abangnya? Dalam penyidikan. Pak, profesi Kalau kematian bayi Pak, sekitar pengakuannya, Pak. sekitar berapa hari, Pak? Kematian bayi berapa? Kalau pastinya harus menunggu hasil otopsi, pastinya umur kematian. Tapi dari keterangan ibunya meninggal pada tanggal 7. Kerjaan orangnya apa Pak? Dua ini Pak? Ya, Pekerjaannya apa Pak mereka ini Pak? swasta. Mereka tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri Pak? Ntar saya tanyakan ya. Usia, Pak? Belum ini. Usia kelahiran tahun 2004. Pak, kalau pengakuannya gimana Pak? Hah? Kalau pengakuan mereka itu bayi itu dari mana pengakuannya? Bang, baju hitam Bang, Bang. Tangan jangan ada yang main. Tangannya, woi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.